Shalom saudara yang terkasih, apa kabarnya hari ini? Kami dari Sinode Gereja Kristen Kalimantan Barat menyadari bahwa terkadang kita memiliki banyak pertanyaan, bahkan kebingungan ketika mau mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan yang sudah diterima ke dalam ranah praktis kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, perbincangan seperti ini diadakan dengan harapan kita bisa mendapatkan informasi, mendapatkan insight, dan bahkan menemukan jawaban atas pergumulan-pergumulan kita. Nah, hari ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik bagi orang Tionghoa, yaitu tentang Cengbeng, suatu ritual kebudayaan yang dilakukan oleh seluruh orang Tionghoa di seluruh dunia. Nah, bagaimana kita sebagai orang Kristen menyikapinya? Hari ini akan berbincang bersama dengan kami adalah Ketua Sinode GKKB Pendeta Samuel Fu. Musa, apa kabarnya hari ini? Kabar baik, Susan. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Terima kasih mau bergabung bersama dengan kami di tempat ini. Ya, nah, sama-sama. Musa, kita hari ini mau berbicara tentang Cengbeng. Nah, kalau boleh tahu, Cengbeng ini asal-usulnya dari mana dan kenapa bisa ada term Cengbeng itu sendiri, Musa? Ya, benar, Susan. Jadi, Cengbeng ini adalah satu hari raya yang dilakukan oleh orang Tionghoa di berbagai tempat ya, untuk menghormati leluhur, sembahyang leluhur, dan itu dilakukan pada bulan yang keempat dalam kalender Tionghoa. Dan hari Cengbeng itu biasanya antara tanggal 4 atau tanggal 5 bulan 4. Namun dalam melaksanakan ritual-ritual itu biasa orang Tionghoa bisa melakukan 10 hari sebelum atau sesudahnya. Nah, ini adalah ritual atau tradisi Cengbeng yang dilakukan di mana-mana ya. Dan tentang asal-usul dari Cengbeng itu sendiri memang agak sulit untuk bisa mendapatkan sebuah literatur ataupun juga informasi yang sangat akurat yang menceritakan tentang Cengbeng. Tetapi ketika kita mempelajari ya informasi yang ada itu, dikatakan bahwa Cengbeng itu sendiri berasal dari dinasti Zhou di Tiongkok. Dinasti Zhou ini sebenarnya sudah dinasti yang sangat lama. Jadi pada tahun 1100 sampai dengan 221 sebelum Masehi. Ya, jadi sudah 3000 lebih tahun ya dari sekarang ya. Namun yang perlu diketahui ya Susan ya bahwa sebenarnya pada awalnya Cengbeng itu tidak seperti yang kita lakukan hari ini. Tetapi Cengbeng itu lebih dikaitkan dengan acara yang berkaitan dengan musim, ya, perubahan musim. Apalagi bagi orang Tionghoa kuno yang sebagian besar adalah bercocok tanam, ya. Jadi itu ada hubungannya. Nah, kita tahu sebenarnya di dalam banyak hari raya orang Tionghoa itu rata-rata itu ada hubungan dengan musimnya ya. Oh, gitu ya, maksudnya? Coba contoh misalnya Tahun Baru Imlek kan. Iya, benar. Ya, Tahun Baru Imlek itu kan perayaan yang dilakukan untuk menyambut musim semi. Musim semi. Ya. Makanya disebut Chunjie ya. Chun itu kan semi. Chunjie hari raya musim semi, menyambut datangnya musim semi. Lalu Susan tahu enggak setelah hari raya Tahun Baru Imlek yang nomor 2 paling penting itu apa? Makan kue bulan. Kue bulan ya, yang biasa kita sebut dengan Tongqiu ya. Mid Autumn Festival ya. Jadi sesuai dengan namanya, Tongqiu itu kan, Tong itu kan pertengahan, Qiu itu musim gugur. Tongqiu. Nah, jadi kalau Mandarin itu Zhongqiu. Zhongqiu. Jadi itu pertengahan dari musim gugur. Kalau Tahun Baru Imlek itu awal tahun di musim semi. Ini pertengahan ya. Jadi Zhongqiu. Jadi adalah dalam menyambut pada saat pertengahan dari musim gugur. Jadi itu tentu dia disertai dengan banyak legenda-legenda mengapa sampai hari ini ada yang makan kue bulan dan sebagainya. Sebenarnya juga ada faktor sejarahnya di sini. Tapi mungkin lain kali kalau ada kesempatan kita cerita ya. Sambil makan kue bulan betul. Lalu misalnya kalau akhir tahun itu biasanya kita makan onde-onde. Ya. Jiai ya. Kalau orang Kek bilang Xietjan. Jiai. Jadi itu juga tahu ya, itu berkaitan dengan musim apa? Musim dingin lah. Musim dingin ya. Jadi biasa dikenal dengan istilah Tongzi ya. Musim dingin. Jadi kita lihat sebenarnya hari raya itu sebenarnya berkaitan dengan alam ya. Nah, demikian juga dengan Cengbeng sebenarnya. Jadi Cengbeng itu adalah dalam peralihan dari musim semi ke musim panas ya, peralihan.
Nah, pada masa itu biasanya langit cerah, ya, udara bersih. Makanya disebut cengbeng, ya, cengbeng. Kalau bahasa kek itu cinmin, cengbeng itu dari Mandarin. Qingming, qing itu bersih, ming itu cerah. Oh, ya, ya, ya. Jadi itu adalah masa-masa di mana langit bersih, langit cerah, sehingga orang-orang Tionghoa mereka berkumpul bersama keluarga, mereka kadang-kadang mereka ada festival, mereka ada tari-tarian, ada main tarian naga dan sebagainya, itu mereka lakukan. Termasuk juga mereka juga kadang-kadang berziarah ke pemakaman leluhur yang biasanya kan dimakamkan di tempat yang agak jauh. Nah, jadi mereka memanfaatkan momen dalam cuaca yang cerah seperti ini dengan keluarga bersama-sama berziarah. Nah, ini asal usul dari cengbeng itu sendiri. Iya, ya, karena kan orang Tiongkok di Tiongkok sampai hari ini ya mereka 4 musim ya. Betul, jadi betul. semua festival-festival itu sebenarnya selalu dikaitkan dengan musim-musim yang ada perubahan gitu. musim. Ya, dan termasuk sebenarnya cengbeng ini Cengbeng juga ya. sama. Cengbeng juga sama. Nah, tapi bagaimana akhirnya kan tadi Musa katakan mereka pergi bersama membersihkan kuburan, berziarah lah seperti itu ya. Betul. Nah, kapan munculnya yang ada persembahan-persembahan seperti makanan atau barang-barang tertentu kepada leluhur-leluhur seperti itu, Musa? Iya. Jadi dikatakan ya bahwa sejak dinasti Tang ya itu pada tahun 618 sampai 907 Masehi. Jadi pada masa itu ditetapkan para pejabat dan menteri-menteri mereka melakukan satu ritual untuk memeringati dan menghormati leluhur. Nah, di situlah maka mulai ada praktek-praktek misalnya membakar uang kertas, membawa sesaji, seperti yang dilakukan pada hari ini. Jadi dengan demikian kita bisa melihat bahwa harusnya cengbeng itu mulai terkait dengan upacara penyembahan leluhur itu adalah pada masa dinasti Tang. Nah, itu berarti sudah ratusan tahun setelah masa dinasti Zhou itu sendiri. Jadi setelah satu waktu yang sangat lama, baru akhirnya festival yang sebenarnya hanya berkaitan dengan musim, sekarang dikaitkan dengan kepercayaan khususnya dalam sembahyang leluhur, seperti itu. Berarti selama ratusan tahun itu istilahnya terjadi pergeseran makna cengbeng itu sendiri gitu ya? Iya, perubahannya. Maksudnya? Betul. Nah, tapi kenapa orang-orang Tionghoa itu melakukan itu? Alasan-alasan dibaliknya sebenarnya apa, Musa? Ya, jadi Susan sebenarnya kalau kita mau memahami ya mengapa banyak sekali ritual-ritual seperti itu, termasuk juga misalnya berkaitan dengan kematian dan sebagainya, maka kita perlu terlebih dahulu memahami tentang konsep dunia orang Tionghoa. Ya, jadi konsep dunia orang Tionghoa itu mereka tidak membedakan antara yang disebut dengan subjek dan objek, misalnya antara kita dengan alam. Jadi manusia dan alam itu saling membawa dampak ya. Dampak yang di sini bukan berarti misalnya cuaca panas lalu saya rasa panas, bukan seperti itu. Tapi mereka percaya misalnya alam itu punya unsur-unsur ya yang bisa membawa dampak kepada kita. Kalau kita kekurangan salah satu unsur yang ada, misalnya kondisi bisa seperti apa. Jadi manusia dan alam itu saling membawa pengaruh. Nah, bukan hanya manusia dengan alam, tapi termasuk juga manusia dengan orang yang sudah meninggal. Jadi, orang hidup bisa membawa dampak pada orang yang sudah mati, orang mati juga bisa. Ya. Nah, orang Tionghoa punya keyakinan bahwa ketika seseorang itu meninggal, maka rohnya atau arwahnya itu masih membutuhkan ya kebutuhan hidup kita sehari-hari. Nah, pakaian lah, makanan lah. Makanya dalam ritual-ritual itu kadang-kadang kita lihat mereka juga membakar rumah-rumahan, ya, mobil-mobilan, ya, dari kertas dan uang itu pasti ya, membakar uang, kirim uang. Bahkan sekarang yang lebih canggih itu mereka kirim kartu kredit ya, dalam bentuk yang untuk orang meninggal itu dibakar dan sebagainya. Nah, jadi ini adalah latar belakang atau konsep dunia itu
yang membuat orang Tionghoa mereka melakukan ritual. Jadi mereka berpikir ya orang meninggal butuh untuk dari orang hidup untuk melakukan sesuatu. Apalagi ini kan orang tua nih yang sudah meninggal ya. Jadi ya sebagai satu wujud menghormati mereka atau mengabdi kepada mereka ya yang mereka lakukan ya. Nah sebenarnya ini adalah asal usul dari ritual-ritual tentang penyembahan leluhur. Tetapi sebenarnya kalau kita melihat ya dengan adanya perubahan waktu dan sebagainya dan apalagi generasi-generasi muda seperti hari ini, kadang-kadang mereka juga sudah tidak lagi mempunyai konsep pemikiran seperti orang-orang tua dulu. Ya. Jadi bagi mereka ya ini sebagai sebuah tradisi yang diturunkan ya, turun-temurun. Yang penting saya melakukan kewajiban saya. Ya, saya membakar uang, saya memberi sesaji makanan. Apakah dimakan atau tidak itu tidak penting. Yang penting saya sudah melakukan dan hati saya tenang, gitu ya, tidak rasa bersalah atau supaya jangan dilihat orang, wah ini anak yang tidak menghormati orang tua seperti itu. Jadi dengan adanya kegiatan-kegiatan ini dia sebenarnya sedang menenangkan dirinya sendiri. Belum lagi ada juga pemikiran-pemikiran, wah jangan-jangan kalau saya tidak melakukan, justru yang meninggal itu bisa membawa bahaya celaka bagi saya gitu ya. Daripada saya dicelakai ya saya lakukan sesuatu supaya dia di dunia sana juga tenang, saya juga tenang, bahkan bisa membawa berkah untuk saya yang masih hidup seperti itu. Jadi sebenarnya di satu sisi itu lebih banyak menguntungkan bagi diri sendiri yang melakukan itu sebenarnya daripada untuk orang yang meninggal itu meninggal. Ya, maksudnya ya. Jadi sebenarnya kalau kita mau jujur ya mengatakannya, walaupun tidak semua sih ya, pasti tentu ada yang masih yang tulus ya melakukan. Tapi kita juga melihat bahwa tidak sedikit yang melakukan itu didasari tanda kutip ya sikap egoisme pada diri sendiri gitu. Jadi lebih memikirkan ya pokoknya saya punya rasa aman ataupun ya saya melakukan supaya saya terhindar dari bahaya-bahaya, dari celaka dan sebagainya. Jadi kembali kepada dirinya sendiri ya, dan justru mungkin bagi mereka ya kondisi yang sudah meninggal seperti apa mereka terima atau tidak, sampai kepada mereka atau tidak mungkin bukan hal yang paling penting untuk mereka perhatikan. Jadi ada rasa takut juga sebenarnya rasa bersalah, rasa takut kalau jangan-jangan justru saya yang celaka gitu ketika tidak melakukan tradisi-tradisi yang ada gitu ya. Iya, betul. Jadi memang justru kita melihat bahwa rasa takut itu menjadi salah satu faktor yang sangat penting. Ya, di dalam banyak ritual-ritual orang Tionghoa itu sebenarnya dibalik itu karena rasa takut. Jadi ingin terhindar dari bahaya, dari mara bahaya, dari celaka, dari apa kesulitan. Ya lebih baik cari aman ya saya lakukan itu supaya saya bisa terhindar dari semuanya itu. Jadi rasa takut itu memang salah satu faktor yang membuat orang Tionghoa bisa melakukan banyak, bukan hanya masalah cengbeng, tapi juga hal-hal yang lain juga seperti hampir itu. Semua ritual-ritual. Hampir semua ritual seperti itu. Ya. Nah, kan banyak orang Tionghoa juga yang sekarang menjadi Kristen dan pasti konsep-konsepnya banyak diubahkan juga gitu kan ya Musa. Nah, jadi ketika menghadapi cengbeng ini, bagaimana seharusnya kita sebagai orang Kristen Tionghoa yang sudah dipercaya Tuhan, nah bagaimana kita melihat cengbeng ini, apakah memang oke dilakukan atau gimana Musa? Ya. Nah, saya merasa yang paling penting bagi kita sebagai anak-anak Tuhan ya, apalagi kita dari latar belakang Tionghoa, kita tidak boleh melepaskan diri dari akar kita, akar budaya kita. Jadi karena firman Tuhan juga sangat jelas mengatakan bahwa walaupun kita sudah anak Tuhan, tapi kita tetap punya identitas, ya, identitas sebagai orang Tionghoa itu sesuatu yang melekat dalam diri kita yang tidak mungkin bisa kita lepaskan gitu. Jadi kita perlu sekali untuk memahami akar budaya kita, dan justru dengan adanya pemahaman seperti ini kita bisa membedakan ya mana yang
sesuai dengan iman kita dan mana yang tidak sesuai dengan iman kita. Contohnya misalnya tentang konsep dunia. Kalau kita membandingkan apa yang tadi saya katakan konsep dunia orang Tionghoa dengan Alkitab kan sangat berbeda ya. Ya. Jadi Alkitab sendiri sangat jelas mengatakan bahwa manusia misalnya dengan alam ini kita sama-sama ciptaan Tuhan ini. Dan alam itu ya tidak akan membawa dampak pada saya dan saya juga pada alam dalam pengertian yang ada konsep mitosnya seperti itu. Termasuk juga antara orang hidup dan mati kan. Karena firman Tuhan mengatakan yang menentukan nasib orang hidup dan mati itu Tuhan kita, bukan kita kan. Jadi dengan adanya pemahaman seperti ini, jadi kita sebagai anak Tuhan akan lebih mudah untuk membedakan ya. Mengapa ini boleh, mengapa ini tidak boleh. Jadi saya merasa bahwa kadang-kadang kita generasi muda itu kita membuang semua tradisi kita itu sehingga kita sama sekali tidak mengerti. Nah, ketidakmengertian itulah yang membuat akhirnya kita menjadi naif, ya, menjadi kadang-kadang terlalu polos ya. Ya pokoknya ada kaitan dengan budaya Tionghoa itu tidak baik misalnya. Ada pemahaman seperti itu kan. Ya, pokoknya yang berkaitan dengan budaya Tionghoa itu semuanya berhala. Itu kan salah ya. Tapi di sisi lain kita juga harus tahu di dalam budaya itu mana kandungan-kandungan yang sesuai dengan iman kita, mana yang tidak sesuai. Makanya penting sekali bagi kita untuk belajar, untuk minimal mengetahui sedikit banyak lah ya. Bukannya cembeng tapi juga mungkin yang lain juga sama. Jadi saya pikir misalnya percakapan kita hari ini juga salah satu cara kita mengedukasi ya. Supaya anak-anak muda khususnya generasi muda tahu sejarah cengbengnya seperti apa, mengapa ada ritual seperti ini. Jadi pemahaman inilah yang nanti akan membantu kita untuk bisa membedakan mana yang kita anggap sesuai dengan iman kita, mana yang tidak sesuai iman kita. Karena ada anak muda juga mungkin yang berpikir ya udah, saya udah nggak terlalu memaknai cengbeng itu ritual-ritual. Ya udah saya lakukan, saya nggak lakukan ya nggak masalah juga gitu loh. Nah, apalagi ini pemuda-pemuda Kristen. Nah, menurut Musa sendiri ini sebenarnya oke nggak cara berpikir yang kayak gitu, Musa? Ya, tentu ini tidak tepat ya. Cara berpikir seperti ini tentu tidak tepat. Kita harus memahami bahwa tradisi-tradisi itu bukan sesuatu yang bersifat netral, ya. Bukan bersifat netral, artinya ya saya lakukan juga nggak masalah, saya tidak lakukan juga nggak masalah. Kita lepaskan dulu dari aspek pengaruh ke orang lain, ya. Tapi sekarang kita bicara dari sisi iman dulu, ya. Jadi kita harus tahu bahwa iblis itu hebatnya, dia itu licik, ya. Dia bisa memakai segala cara untuk menjerat kita dan bisa merusak iman kita kepada Tuhan. Jadi jangan anggap sepele hal-hal seperti ini, ya. Ya, ini kan tradisi ya saya lakukan, yang penting saya beriman pada Tuhan. Tidak segampang seperti itu. Ya. Jadi contohnya lah ya, misalnya dia memegang hio misalnya. Dia berpikir ya itu kan barang biasa gitu ya, dipegang nggak ada pengaruh apa-apa. Tapi iblis bisa justru memakai ini untuk membuat dia merasa kehilangan rasa aman, rasa takut, khawatir dan sebagainya. Itu bisa terjadi. Jadi hal-hal seperti ini, di balik itu ada kuasa-kuasa gelap yang bisa merusak iman kita. Jadi jangan terlalu polos untuk mengatakan, ini saya tidak peduli, saya lakukan dan tidak lakukan juga tidak masalah. Saya pikir tidak boleh punya konsep pemahaman seperti ini. Nah, jadi bagi kita orang Kristen Tionghoa ini, sebenarnya bisa dibilang kalau melakukan cengbeng itu nggak masalah gitu ya, Musa, selama kita tidak ikut dalam ritual-ritual gitu. Betul. Apakah maksudnya seperti itu, Musa? Ya, jadi seperti tadi saya dari awal ya menceritakan tentang asal-usul cengbeng itu sendiri. Kalau kita kembali kepada asal mula dari cengbeng yang merupakan satu kegiatan kebersamaan dalam keluarga, ya, keluarga berkumpul di dalam suasana cuaca yang cerah, bersih seperti itu, termasuk berziarah, menurut saya itu adalah hal yang positif, justru hal yang positif. Karena ini kan bisa mempererat ya ikatan persaudaraan di dalam keluarga itu sendiri.
Nah, kita melihat dari sisi yang satu ini, kita lihat nih positifnya. Bahkan hari ini juga begitu. Jadi kita melihat sebenarnya kalau kita mau dari sisi sosial budayanya, Cengbeng itu kan satu kegiatan yang bisa sangat mengikat kebersamaan itu. Ya, buktinya apa? Buktinya kalau sudah Cengbeng, orang dari mana-mana pulang, kan? Akhirnya tiket pesawat mahal, kan? Jadi setahun 2 kali, yang satu adalah Tahun Baru Imlek, nah, sekarang Cengbeng juga begitu. Nah ini karena dari keluarga itu dari mana-mana pun akan berkumpul bersama, kan? Kalau dulu misalnya masih ada orang tua mungkin lebih mudah berkumpul. Tapi sekarang tidak ada orang tua, masing-masing saudara sudah terpencar kemana-mana. Sulit untuk bertemu. Tapi justru momen Cengbeng inilah keluarga bisa berkumpul kembali. Kan? Jadi justru ini ada satu nilai positifnya dari sisi sosialnya. Sehingga keluarga berkumpul bersama. Nah, saya merasa kita sebagai anak Tuhan, kita juga tidak boleh eksklusif. Ya. Justru kita juga harus ambil bagian di dalam kegiatan seperti ini supaya kita bisa menunjukkan kebersamaan bahwa kita ini bagian loh dari keluarga ini, kan orang tua kita bagaimanapun tetap orang tua kita. Saya anak, saya tetap anak. Ini kan tidak bisa dihapus realitas seperti itu, kan. Jadi justru dengan demikian justru kita juga bisa menjadi satu kesaksian sebenarnya bagi keluarga bahwa saya ini tidak gara-gara jadi anak Tuhan saya lupakan keluarga, lupakan orang tua, lupakan budaya saya, tidak. Tapi saya tetap menghargai sejauh itu masih dalam batas yang tidak melanggar kebenaran firman Tuhan. Iya. Seperti itu. Karena kan tadi di awal memang asal-usul awalnya itu untuk mendekatkan keluarga gitu ya. Sama-sama pergi berziarah tanpa ada persembahan-persembahan sesajian apapun gitu ya. Nah, tapi mungkin bagi sebagian orang Kristen yang dia sendiri jadi orang Kristen, kemudian di keluarganya itu masih belum percaya gitu, dan ketika Cengbeng tiba, dia itu juga kayak mengalami dilema gitu, apakah ikut pergi kah atau hanya sekedar memberikan uang kah atau nah sebaiknya itu seperti apa Musa bagi seorang Kristen lah ya. Jadi Susan, memang kita harus akui bahwa hari ini kan Cengbeng itu sudah sangat kental konsep penyembahan berhala itu. Jadi Cengbeng itu identik dengan ritual sembahyang leluhur, ya. Sehingga tentu bagi kita sebagai anak Tuhan ini satu dilema yang sangat besar, ya. Nah, saya sendiri cenderung berpikir begini, seperti yang tadi saya katakan bahwa bagaimanapun ada nilai positif yang harus kita perhatikan, ya, kebersamaan di dalam keluarga. Jadi lebih baik kita tetap terlibat di dalam kegiatan Cengbeng ini, ya, tapi kita tidak terlibat di dalam ritual-ritual yang berkaitan dengan kepercayaan atau penyembahan-penyembahan yang ada. Ya. Jadi saya tahu ada anak-anak Tuhan yang seperti ini. Jadi keluarganya sudah tahu nih dia anak Tuhan. Jadi kalau sudah acara Cengbeng, mereka suruh dia, pokoknya tugasmu angkat-angkat barang, atau kamu tugasmu bersih-bersihkan lingkungan kuburan, kumpulkan sampahnya, itu bagian kamu, begitu. Sedangkan untuk yang penyembahan-penyembahan itu kamu tidak lakukan. Nah, kalau itu bisa lakukan itu paling baik, ya. Jadi kita tetap hadir secara fisik, tapi pada saat yang sama kita membatasi diri dari hal-hal yang tidak sesuai dengan iman kita, ya. Nah, lalu tadi kalau misalnya bagaimana kalau saya tidak ikut misalnya, ya mungkin karena alasan-alasan tertentu, lalu kasih uang ya seperti itu, ya. Nah, sekali lagi saya mengatakan kita mau lihat dari sisi mana. Kalau dari sisi keluarga, ini kan saya bagian dari keluarga ini. Ini keluarga ada satu acara nih, perlu biaya. Saya kan sebagai bagian, saya juga perlu terlibat untuk berkontribusi, kan? Harusnya seperti itu, kan? Nah, cuma yang perlu kita tekankan, kalau kita lakukan itu, kita harus jelaskan bahwa saya lakukan ini adalah karena saya bagian keluarga ini. Tapi bukan karena saya setuju nanti dengan ritual-ritual. Nanti siapa tahu uangnya dipakai untuk beli buah atau beli kertas untuk disembah, kan? Jadi kita harus jelaskan bahwa saya melakukan ini karena saya bagian dari keluarga.
tapi bukan berarti saya setuju dengan ritual penyembahan yang akan dilakukan. Seperti itu. Dan tapi kan nggak tahu uangnya akan Ya, dipakai ya, untuk apa memang, gitu. Maksudnya memang jadi itu gimana? sulit ya. Saya pikir sih memang sulit. Jadi mungkin yang lebih penting kita harus menekankan atau menjelaskan dulu pendirian kita seperti apa. Siapa tahu mereka mengatakan ya udahlah kalau kamu nggak setuju kamu nggak usah, ya kan mungkin menghindari juga kan kita dari dilema itu. Tapi sejauh kalau mereka masih terima, saya pikir ya kita anggap bahwa ini saya bagian dari keluarga ini, saya lakukan ini karena ini ada kegiatan kebersamaan. Atau mungkin bisa untuk kayak untuk isi bensin, betul. Atau misalnya beli tisu atau apa untuk anggota keluarga gitu tapi itu juga bukan mungkin, yang untuk dipersembahkan betul, gitu ya. Betul, bisa juga seperti itu. Jadi mungkin misalnya kita mengatakan pokoknya untuk kegiatan ini bensin tanggung jawab saya, ataupun nanti ada keperluan untuk misalnya konsumsi, semuanya saya tanggung misalnya. Itu juga salah satu cara yang baik yang bisa kita lakukan. Nah, maksudnya tapi kan biasanya ketika cengbeng itu kan selalu ada persembahan makanan yang didoakan gitu ya. Nah, terus habis itu dibawa pulang dan ya itu dimakan bersama-sama. Nah, kita sebagai orang Kristen boleh nggak kita ikut makan Musa? Dan apalagi kita ditawarkan gitu. Nah, kira-kira kita gimana? Ikut makan kah atau seperti apa Musa? Nah, ini satu pertanyaan yang sering ditanyakan ya oleh anak Tuhan, apalagi kalau dia dari keluarga yang belum percaya kan. Kalau enggak kan dia nggak ada makanan. Nah, saya sendiri lebih cenderung untuk mengikuti apa yang menjadi nasihat Paulus di dalam firman Tuhan, khususnya di dalam 1 Korintus pasal 11 ya. Di situ kan berbicara, walaupun konteksnya itu adalah makanan yang disembah, yang kan di kuil atau berhala. Kalau ini kan sembahyang leluhur ya. Jadi kan Paulus di satu sisi mengatakan berhala itu tidak ada. Tapi dia tidak naif mengatakan oh tidak ada ya nggak apa dimakan. Tapi ada banyak pertimbangan yang tetap harus dipikirkan. Misalnya, pertama, pikirkan diri kita sendiri. Kalau saya makan, apakah ini mengusik enggak hati saya, iman saya kan? Jadi ada orang yang setelah makan justru dia merasa bersalah, berdosa kan? Jadi kalau itu mengapa dia harus makan kan? Firman Tuhan kan mengatakan ya bahwa saya lebih baik tidak melakukan sesuatu daripada melakukan tapi merugikan diri saya. Kedua, apakah ini bisa menjadi batu sandungan enggak bagi orang lain kan? Baik itu batu sandungan bagi yang sudah seiman. Siapa tahu misalnya di dalam keluarga, selain kita masih ada anggota keluarga lain yang sudah seiman. Tapi ketika mereka melihat kita makan, mereka jadi terpengaruh. Oh kok dia makan ya, padahal dia sudah anak Tuhan. Bisa saja mempengaruhi iman dia. Lalu yang ketiga adalah bagaimana dengan penilaian dari keluarga yang lain yang tidak seiman. Siapa tahu mereka berpikir, dia juga makan kok. Itu berarti dia setuju dengan kita. Jadi itu juga bisa justru menghalangi orang untuk datang pada Tuhan karena makanan itu sendiri. Karena mereka anggap ya kita juga sama dengan mereka, seperti itu. Jadi sebenarnya banyak pertimbangan yang harus dipikirkan seperti itu. Ya, daripada sekedar makan atau tidak makan. Nah karena kan ada beberapa anak muda lah terutama mereka jadi orang Kristen tapi orang tua belum Kristen, kakek nenek meninggal dan ya mereka diminta untuk ikut. Nah misalnya mereka ikut serta pergi nih kan, ya sebagai bagian dari keluarga gitu kan tadi dibilangkan. Nah mereka ikut pergi kemudian ketika mereka lihat semua orang berlutut, nah apakah mereka juga ikut berlutut? Terus misalnya semua orang dengan tangannya sikapnya seperti ini, atau misalnya menundukkan kepala seperti itu. Nah, atau ada juga yang mengambil bagian misalnya lipat-lipat uang kertas seperti itu. Nah, apakah itu sesuatu yang kalau misalnya mereka lakukan, apakah itu sesuatu yang oke? Nah, itu gimana Musa? Dan mungkin ada hal-hal lain juga yang detail-detail yang berkaitan dengan upacara-upacara cengbeng yang harus dilakukan gitu. Nah, intinya ketika kita sebagai orang Kristen menghadapi yang hal-hal detail yang seperti ini, nah kita gimana Musa? Tentu kalau memungkinkan kita hindari ya. Kalau itu kondisi itu memungkinkan dan kita bisa mempunyai
hak untuk memutuskan ya, kita hindari. Kenapa? Karena yang tadi saya katakan, karena kita melihat kita melakukan itu efek negatifnya itu lebih besar dari positifnya. Walaupun mungkin kita mengatakan, ya saya berlutut, hati saya kepada Tuhan kok, saya nggak sedang menyembah leluhur atau apa. Tapi kan orang lain tidak melihat seperti itu. Orang kan tidak melihat hati kita kan. Orang lain juga nggak tahu. Nggak gitu tahu ya? juga kan. Jadi efek negatif itu lebih besar dari positif. Belum lagi seperti yang saya katakan, iblis juga hebat kan. Dia mungkin kita menganggap tidak apa-apa, tapi iblis bisa menjerat kita dengan hal-hal seperti ini yang bisa merusak iman kita. Jadi kalau bisa kita hindari, saya pikir itu harus dihindari. Karena bagaimanapun itu adalah sangat sulit bagi orang Tionghoa untuk tidak mengaitkan hal-hal seperti ini dengan penyembahan. Kita berlutut, kita menganggukkan kepala, kita tangannya begini. Semua itu diidentikan dengan upacara penyembahan. Ya. Jadi itu jelas sangat mudah untuk disalah mengerti dan bisa menjadi batu sandungan, bahkan untuk diri kita. Tetapi kalau misalnya kita ini dalam kondisi terpaksa nih, karena kita minoritas di dalam keluarga, apalagi kita termasuk yang dalam keluarga itu termasuk yang tingkatannya itu masih bawah, di atas masih banyak papa mama, papa cek-cek, ya orang-orang yang lebih besar dari kita, dan kita di bawah itu harus dipaksa untuk melakukan. Atau mungkin dia itu anak paling sulung, yang orang tuanya sudah meninggal, yang tanggung jawab moralnya lebih besar gitu. Betul. Yang kayak gitu-gitu gimana Musa? Jadi saya merasa ya bahwa memang kita sangat sulit ya ke dalam kondisi ini. Di satu sisi kita tentu ingin untuk menaati firman Tuhan, menjauhkan apa yang tidak berkenan. Tapi di sisi lain kita juga diperhadapkan dengan situasi yang sangat berat seperti ini. Nah mungkin kalau langkah preventifnya, artinya kalau bisa sebelum hal itu terjadi kita sudah menyampaikan dulu. Itu mungkin langkah yang lebih baik. Jadi misalnya ini mungkin baik itu berkaitan dengan perkabungan atau cengbeng misalnya. Jadi sebelumnya jauh hari kita sudah bicara baik-baik. Saya ini anak Tuhan ya. Apa boleh yang tidak saya hanya mengambil bagian dalam bagian-bagian tertentu ya. Seperti itu. Itu langkah yang baik ya. Tapi kalau kita sudah di dalam kondisi itu dan kita sudah dipaksa seperti itu, ya saya pikir kita hanya bisa memilih yang mana yang punya efek yang lebih kecil ya dari tindakan kita. Ya, kalau kita misalnya menolak, memberontak dan kita tidak melakukan, efeknya seperti apa? Kalau kita lakukan, efeknya mana? Saya pikir seperti itu ya. Jadi kalau kita melawan, apakah justru merusak relasi kita dengan keluarga misalnya? Justru membuat mereka semakin mengucilkan dan semakin antipati terhadap kita sebagai anak Tuhan. Atau sebaliknya, kalau kita lakukan itu bisa menjadi batu sandungan. Kita mungkin perlu hikmat dari Tuhan untuk ini. Karena saya tahu tidak semua orang punya punya daya tahan yang cukup kuat untuk bisa harus menghadapi penderitaan karena ini. Ya. Nah, saya pikir kita perlu bijak dan hikmat dari Tuhan. Nah, kalau seandainya saya itu benar-benar terpaksa, tapi saya sebenarnya nggak mau, tapi saya terpaksa harus melakukan ritual itu, apakah saya berdosa di hadapan Tuhan? Nah, gimana Musa? Ya, saya pikir dengan kondisi seperti ini ya, kita artinya kan ini di luar dari kemampuan kita untuk mengontrol dan di luar kemampuan kita untuk menolak seperti itu. Ya, saya sendiri tidak berani mengatakan apakah itu berdosa atau tidak ya, karena Tuhan kan melihat sampai ke hati kita seperti apa. Tapi yang jelas bahwa kita benar-benar harus menyesali, harus datang kepada Tuhan, memohon pengampunan Tuhan, berbarui supaya itu tidak menjadi sebuah trauma bagi kita. Dan juga kita berdoa supaya apa yang kita lakukan juga tidak menjadi batu sandungan orang lain. Mungkin seperti itu yang bisa kita kerjakan. Gitu ya. Atau mungkin dia
juga perlu berbincang dengan hamba Tuhan tentang satu peristiwa ini ya, sehingga mungkin ada masukan-masukan yang lebih tepat bagi orang ini, karena mungkin pasti ada rasa bersalah pada Tuhan juga gitu kan ya, ketika terpaksa melakukan ini gitu. Jadi biar hamba Tuhan juga bisa membimbing dia, membantu dia supaya dia tidak bergumul sendiri, ya seperti itu. Saya pikir itu baik, langkah yang tepat. Iya, jadi sebenarnya kita bisa simpulkan cengbeng itu dari asal-usul awalnya itu sebenarnya sesuatu yang sangat positif, karena berkaitan dengan keluarga sebenarnya, mengikat tali persaudaraan. Hanya saja selama perjalanannya itu mengalami pergeseran, sehingga itu ada campuran ritual-ritual agama-agama tertentu gitu ya. Dan kita sebagai orang Kristen juga perlu bijak, perlu hikmat dari Tuhan untuk bisa membedakan, menarik batas yang jelas antara apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan gitu ya Musa ya. Betul. Ya, mungkin dari Musa sendiri ada pesan penutup bagi teman-teman, bagi saudara-saudara jemaat Tuhan yang sedang menghadapi cengbeng yang akan sebentar lagi tiba, Musa. Ya, jadi buat saudara-saudara sekalian ya, mungkin saya bicara secara umum dulu bahwa khususnya kita yang dari latar belakang Tionghoa, kita tidak boleh melupakan akar kita sebagai orang Tionghoa. Itu ada sebuah realita yang tidak bisa kita hindari. Dan kita harus bisa menerima dan mensyukuri siapapun diri kita, apapun latar belakang suku kita. Nah, ini penting sekali bagi kita. Dan setelah itu saya juga berharap bahwa kita juga bisa menghargai dan memahami akan budaya-budaya Tionghoa itu sendiri. Jadi kita jangan karena kita sudah anak Tuhan ya, semua kita buang ya, termasuk budaya dan tradisi-tradisi. Karena kita tahu bahwa sebenarnya banyak sekali tradisi itu mengandung banyak nilai-nilai yang positif yang sangat berguna dan berharga bagi kita, khususnya misalnya berkaitan dengan kekeluargaan ya, keharmonisan dalam relasi, itu satu hal yang sangat positif yang harus kita perhatikan. Nah, pada sisi lain, ketika kita lebih memahami tentang budaya dan tradisi itu, kita juga bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Jadi jangan jadi anak Tuhan yang pakai istilah pokoknya, ya. Jadi pokoknya saya orang Kristen, ini saya tidak lakukan. Tapi ditanya, dia tidak bisa memberi alasan atau penjelasan. Jadi saya pikir itu juga tidak bijak. Jadi kita harus bisa memahami sehingga ketika kita ditanya, kita juga bisa berargumentasi ya. Nah, saya tetap menghormati orang tua kok, saya mengabdi, tapi saya punya cara saya sendiri. Karena bagi saya, ya kita misalnya bisa menjelaskan, menurut saya kalau orang sudah meninggal seperti apa misalnya. Jadi kita bisa berdialog dan itu bisa mengurangi tekanan yang terjadi di antara kita dengan tradisi-tradisi yang ada. Nah, saya pikir itu penting, jadi kita perlu memahami akar kita perlu belajar dan memahami sehingga kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Nah, kita perlu mohon hikmat dari Tuhan supaya kita mengantisipasi ya kalau hal-hal seperti ini terjadi, apa yang bisa saya lakukan. Jadi jangan sampai ketika sudah terjadi baru kita panik ya. Nah, itu kan tidak baik ya. Tapi kita antisipasi sehingga kita tahu kalau begini langkah saya seperti apa, langkah saya seperti apa. Ya, minta bimbingan hamba Tuhan lah ya, juga sangat penting ya, supaya kita tahu apa yang bisa kita lakukan. Nah, pada sisi lain, saya pikir kita sebagai anak Tuhan, kita juga saling memperhatikan dan menguatkan satu dengan lain. Ya, bisa saja ya, kita tidak masalah, tapi mungkin orang lain ada pergumulan hal ini. Misalnya kita temukan suatu hari ada saudara kita yang dalam ritual cengbeng, dia juga terlibat dalam sembahyangnya dan sebagainya. Ya, kita harus belajar memahami kenapa dia bisa begitu. Dan daripada kita menghakimi atau menyalahkan dia, mungkin lebih baik kita mendoakan dia atau kita memberitahukan hamba Tuhan, mungkin hamba Tuhan bisa membantu dia. Atau kita bisa memberitahukan, menjelaskan pada dia apa saja yang boleh dan tidak, atau kita menguatkan imannya. Siapa tahu mungkin dia terpaksa harus melakukan, ya kita kuatkan dia supaya dia jangan sampai putus asa atau terus dihantui dengan rasa bersalah yang berkelebihan seperti itu. Jadi itu beberapa hal yang saya pikir perlu kita
Jangan dihakimi dulu gitu. Jangan ya, dihakimi. Musa ya. Betul. Oke. Baik, terima kasih Musa untuk perbincangannya pada hari ini. Itu sangat memberkati dan membuka wawasan. Demikian perbincangan kita untuk topik ini. Kiranya ini boleh memberikan informasi yang baru bagi saudara dan boleh menjawab beberapa pertanyaan berkaitan seputar Cengbeng. Nantikan kami di topik-topik yang selanjutnya yang tidak kalah menariknya. Tuhan Yesus memberkati.